Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Kepala dengan kesibukannya pada siang ini dengan banyak acara. Bapak masih bisa menyempatkan saya untuk memberikan kesempatan. Alhamdulillah Bapak, saya dan teman-teman sudah pada modul CGP dan di modul 3 itu kami mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran sesuai dengan kebijakan-kebijakan universal. Nah, di modul itu ada tugas untuk calon guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah atau pimpinan bisa juga nah, di sini saya ingin mengatakan Bapak selesai dari sipil SMA 1 dan Bapak di sini sebagai pimpinan saya mohon waktunya. Terima kasih banyak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak tentang pengalaman Bapak tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini ada panduan Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana menurut Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral Pak? Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu adalah oh ini kasusnya kasus dilema etika, oh ini kasusnya kasus bujukan moral? Baik, ya Bu Bike, luar biasa pertanyaannya dan ini sangat bagus untuk bekal nanti Bu Bike sebagai calon guru penggerak yang telah jadi seperti saya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, memang ini adalah masalah yang kadang-kadang klik ya, itu dilema ketika berhadapan dengan situasi yang namanya tadi ada masalah etika atau moral gitu. Itu sesuatu yang memang butuh kesabaran ya dalam menghadapi ini. Jadi masalah dilema etika atau moral ini memang bukan hal biasa, bukan hal baru buat saya. Justru ini tantangan dan setiap saat selalu hadir. Jadi permasalahan-permasalahan ini kerap hadir terutama pada saat kenaikan ataupun kelulusan. Sebagai contoh misalkan ketika ada seorang anak yang pada saat kelulusan itu dia mendapatkan situasi yang dimungkinkan tidak lulus. Salah satu alasannya adalah ada beberapa nilai di semester akhir itu di bawah KKM dengan jumlah mata pelajaran lebih dari 2. Dan juga ada anak yang alasannya ternyata tidak hanya itu tapi juga masalah kehadiran yang jumlahnya itu di atas batas minimal. Maka ini menjadi persoalan yang lumayan berat buat saya untuk memberi keputusan. Kenapa? Karena ini di akhir menyangkut masa depan anak. Nah, sehingga untuk kasus seperti ini ya saya tidak bisa langsung memutuskan. Butuh cek and recheck, butuh kehati-hatian saya ketika saya harus memutuskan persoalan ini. Nah, ketika bicara misalkan tadi nilai ya, saya harus memastikan bahwa datanya benar. Karena apa? Bagi saya keputusan yang akan saya ambil nanti itu akan memberi dampak baik masa depan anak maupun secara hukum terhadap Bapak Ibu guru maupun saya sebagai kepala sekolah. Jadi perlu ada advokasi hukum juga. Kenapa? Karena ketika bicara nilai nanti bisa saja orang tuanya menggugat, betulkah nilainya itu di bawah KKM? Lalu salah siapa nilai itu di bawah KKM? Kalau bicara salah siapa? Apakah gurunya betul mempunyai nilai ulangan harian? Apakah ketika ulangan itu kan ada tuntas nih? Apakah dia memberikan remedial uji, remedial tes sudah berapa kali? Kalau tidak dilakukan, itu kesalahan di tangan guru. Di sisi lain, ya anak ketika belajar itu butuh bimbingan, butuh pembinaan sehingga dia bisa tuntas untuk nilai mata pelajarannya.
Ini jelas dilema buat kepala sekolah karena bisa jadi akan berbalik bahwa salahnya itu ada di Bapak Ibu guru atau saya di kepala sekolah yang artinya kurang pembinaan terhadap. Baik Bapak, untuk yang kasus dilema etika dan dengan moral, di situ Bapak dalam memutuskan suatu kebijakan Bapak melihat dari berbagai segi ya Pak ya. Berpihak tidaknya kepada anak ya Pak ya. Kemudian bertentangan apa tidak dengan kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama nilai belajar. Bagaimana Bapak cara menjelaskannya? Oh ini benar, oh ini benar. Dari pengalaman kalau saya ada kasus. Baik, ketika ada kasus seperti itu, saya akan lakukan keputusan berdasarkan fakta yang sebenarnya kita akan cek, kemudian dampak yang ditimbulkan karena pada akhirnya keputusan saya adalah hal yang ada kepentingan kedua kepentingan pada anak diberikan uang dan waktu lebih baik seperti anak oleh masa depan. Tidak serta-merta saya harus memutuskan keputusan itu berpihak kepada bukan saya anak. Jadi apapun keputusan saya, maka kebijakan yang saat ini kita berikan kesempatan ke anak. Kasus Bapak kedua yang sama-sama dengan sampai sosial yang dapat dan Bapak yang biasa Bapak. Jadi kalau ada situasi seperti ini, saya akan cek kita melihat kasus seperti ini, saya akan cepatkan sampai kemudian ditemukan fakta yang bisa. Tapi kemudian setelah ditemukan fakta juga, saya akan lihat seberapa besar peran Bapak Ibu guru ketika menemukan fakta itu. Misalnya tadi anak yang jarang hadir itu, apakah selama ini sudah diberikan pembinaan, ya, sudah diberikan bimbingan atau belum? Karena apa? Karena kalau itu tidak dilakukan berarti salahnya bukan di anak, tapi di Bapak Ibu atau salahnya di sekolah. Tidak bisa begitu saja anak diberikan hukuman atau diberikan penalti atau diputuskan bahwa anak itu memang tidak berdebat, tidak hadir ke sekolah, tidak hadir di sekolah. Jadi kita bahwa anak harus Ya Bapak ada nggak mungkin yang hal yang menurut Bapak ini efektif dalam ada terutama pada kasus-kasus ini kan saya tadi ada anak dan ada apa hal yang efektif yang yang paling efektif saya di dalam surga saya mendapatkan artinya apa? Kebijakan di awal yang saya berikan kebijakan yang saya keluarkan di sekolah itu tidak lepas dari peran panjangan tangan saya atau pendelegasian juga saya pernah saya merasa saya akan mendapatkan sebuah keputusan yang berpihak kepada ketika itu ada hubungan dari mana tidak hanya satu misalkan dari guru yang bersangkutan. Kira-kira. Jadi Bapak diskusi bareng ya Pak ya, dengan berbagai pihak, contohnya dari guru dan pengajar, Bapak
jadwal tertentu atau misalnya kami kakak lain jika Bapak menyelesaikan dan apakah Bapak menyelesaikan tentang atau Bapak punya jadwal sendiri, saya mau menyelesaikan ada jadwal sendiri. Soal seperti ini, saya biasanya kan seperti ini, sabar ya. Jadi kita akan menugaskan ya, kita akan cek lah begitu fakta yang terkait dengan situasi permasalahan. Kemudian keterlibatan semua pihak, apakah pada di awal semester mungkin ya, di awal KBM itu ada kemudian ada perhatian dengan permasalahan ya, atau kemudian di mana seharusnya permasalahan tidak muncul, maka jadwalnya juga untuk memutuskannya pun jadi tentukan seberapa siap memberikan sudah terbuka. Kemudian seberapa penting nanti keputusan itu karena apa? Karena dampak fokusnya adalah masa depan. Jadi Bapak tidak langsung memutuskan ya Pak ya, nanti Bapak berapa banyak yang siap untuk sama-sama dalam suatu keputusan dan seberapa penting. Nah, ada nggak Pak seseorang atau faktor selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam apakah Bapak punya seseorang atau ada nggak faktor yang yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu adalah semua pihak pelaksana keputusan. Jadi memudahkan jalan saya ini bisa diberi kepada bisa saya akan saya bilang dan berkolaborasi dengan terkait BPK maupun Jadi Bapak akan berkolaborasi ya Pak ya, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan keputusan. Saya nih Pak, perhatian saya dan ini di akhir sesi pertanyaan terakhir. Nah, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, silakan dalam hal ini. itu balik. Halo, Bapak ya. Bapak nih sibuk, jadi Masya Allah Bapak terima kasih Pak. Bisa dilanjutkan. Nah, mungkin saya terakhir nih Pak. Dari semua yang sudah disampaikan, apakah ada pembelajaran Pak yang bisa pengalaman Pengalaman berlaga buat tetap tidak mengambil situasi apapun, keputusan apapun yang sehat itu jangan pernah terburu-buru dan harus berfokus pada masa depan anak, karena sekolah ini lahir nyawanya ada di anak. Tanpa mereka sekolah tidak ada. Sekolah semua orang di sini baik GTK atau kepala sekolah adalah pelayan. Yang dilayani siapa? Anak. Maka saya ini yang luar biasa. Saya akan hidup di sini sebagai bapak yang menakuni sekolah ini. Semuanya semua yang saya bangun sudah malam. Berarti Bapak nih sudah pasti Pak dengan prinsipnya dari Bapak Pak bahwa kita sebagai pendidik itu adalah menghambat pada Insya Allah. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu Bapak. Dan Bapak dan mengambil keputusan juga bisa berkah untuk semua dan manfaat untuk semuanya. Dan pertama bisa satu anak dan yang terakhir mungkin mudah-mudahan bertemu. Sama-sama ya. Bapak atas waktunya. Selamat ya, sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi malam bisa
ya. Semangat juga. Terus sukses terus di PGP. Amin, amin. Ya. Sama seperti Bapak nanti bisa bermanfaat buat anak. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak atas pengalaman berharganya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.